Silakan lebih maju lagi. Baik, untuk mengefisiensikan waktu kita pada Ustazuna Syafiq Rizal bersama. Tafadhol Ustaz, kami silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Bersyukur kepada Allah kita masih bisa melaksanakan sholat isya berjamaah. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, man sallal isya fil jamaah faka'anna maqama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah itu seperti sholat setengah malam. Bayangin ya, fadilah sholat isya berjamaah di masjid. Antum seakan-akan sholat setengah malam. Wa man shallal fajra fil jamaah faka'annama qamal laila kullah. Kalau antum isyaknya berjamaah, subuhnya berjamaah, maka seakan-akan antum sholat semalam suntuk. Ternyata sholat isya dan subuh ini sholat yang paling berat buat orang-orang munafikin. Maka bersyukur kepada Allah kita bisa sholat isya berjamaah malam ini. Ahibati fillah, melanjutkan. Bagi mereka yang ingin merajut mimpi untuk kekasih, hal pertama yang harus diperbaiki adalah niatnya. Kenapa engkau menikah? Tadi yang pertama kita bicara menikah dalam rangka menyempurnakan agama. Menyempurnakan iman kita. Dan yang kedua menikah dalam rangka meraih ketenangan jiwa. Antum tahu Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah ciptakan. Kemudian Allah masukkan ke surganya. Dan dia di surga dapat menikmati apa saja. Di dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan istauhash. Nabi Adam itu kesepian. Padahal di surga. Makanya Nabi SAW mengatakan ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salih. Dunia ini kesenangan. Dan sebaik-baiknya kesenangan dunia adalah istri yang soleh. Kalau antum punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya gaji tiap bulan 150 juta, tapi nggak punya istri, galau. Antum masuk rumah, nggak ada siapa-siapa. Maka kalau ingin hidup tentram dan bahagia, menikah. Allah ciptakan syahwat di diri kita. Dan syahwat itu tidak akan tentram kecuali dengan menikah. Dan antum lihat orang yang menikah itu bikin undangan. Pernah melihat orang berzina bikin undangan? Pernah. Orang ketika berzina menyalurkan syahwatnya dengan berzina, dia sembunyi-sembunyi. Dia takut ada yang tahu. Makanya Nabi SAW ketika ditanya tentang al-ithim, tentang dosa, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, ma haka fi nafsika wa karihta an yattali' alaihi. Dosa itu sesuatu yang tidak nyaman di dalam jiwamu. Dan engkau nggak ingin orang lain tahu. Sedangkan kalau bicara menikah, antum bikin undangan. Bahkan sekarang menikah live. Dia umumkan seluruh rakyat Indonesia. Ana mau nikah. Masya Allah. Kenapa? Karena di situ ada ketenangan. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Bayangin ya, 8 miliar manusia ini dari satu jiwa. Dari Nabi Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaih.
Dan Allah menjadikan dari satu jiwa ini pasangannya. Untuk apa sebenarnya? Liyaskuna ilaiha. Agar tenang, agar damai. Makanya ketika Nabi Adam alaihissalam kesepian di surga, pada saat tidur, Allah ciptakan dari rusuknya seorang wanita. Hawa. Ketika Nabi Adam bangun dari tidurnya, dia ngelihat ada perempuan. Bayangkan makhluk yang belum pernah beliau lihat. Tahu-tahu jiwanya sudah condong. Merasa tenang dan damai. Maka yang ingin hidupnya tenang segera menikah. Dan engkau akan dapat. Jangan berpikir berzina. Kita lihat di barat banyak orang-orang yang takut menikah. Siapa yang tahu sama Ronaldo? Siapa yang jadi followernya Ronaldo di sini? Anak kasih hadiah. Nah, kenapa antum jadi followernya Ronaldo? Ronaldo sudah nikah belum? Oh, anaknya banyak itu. Kirimkan ke sana. Nah, bayangin. Ronaldo itu lihat hartanya berapa banyak. Gak nikah dia. Dia punya pacar. Dia punya anak. Kita punya istilah apa? Kumpul kebo. Kumpul kebo. Na'udzubillah minta. Dan tidak akan nikmat hidupnya. Tidak akan damai hidupnya. Walaupun di kamera tersenyum. Dan itu azab yang Allah berikan. Karena Allah tidak jadikan kedamaian kecuali dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pacaran, dia pikir dengan dia pacaran hidupnya menjadi tenang dan damai. Enggak. Dia khawatir pacarnya kabur. Dia khawatir pacarnya memutuskan dia. Terus, makanya dua orang ini, kalau orang pacaran itu selalu berusaha menutupi kekurangan. Orang kalau masih pacaran itu, ya Allah, semuanya indah. Setelah nikah, habis keindahan. Makanya sampai di barat itu ada sebuah istilah, Lailatuz Zifaf, Lailatu Dafnil Hub. Malam pernikahan itu malam penguburan cinta. Kok bisa? Makanya di negeri kita, jangan bicara di barat sana. Ana pernah melihat, pernah membaca tentang pernikahan tercepat ya. Tercepat cerainya. Cuma 50 jam. Mereka sudah bercerai. Padahal pacaran bertahun-tahun. Ada yang pacaran 6 tahun. 6 hari menikah bercerai. Ada yang pacaran 10 tahun. 1 bulan menikah bercerai. Loh kenapa? Katanya, menikah mendatangkan kedamaian, ketenangan. Iya, kalau niatnya benar. Kalau caranya benar. Kalau caranya nggak benar, yang ada berantakan hidupnya. Maka jangan berpikir merajut mimpi untuk kekasih. Iya, engkau merajut neraka untuk kekasih. Dan itu terjadi. Ahibati billah. Yang ketiga, menikah dalam rangka menjaga diri dari perbuatan keji dan mungkar. Apa kata Nabi SAW, ya ma'syarat syabab. Wahai kaula muda. Anak muda itu umur berapa jamaah? Nah, yang jenggotnya putih-putih ini masih muda? Ya ma'syarat syabab. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan untuk menikah, kemampuan untuk memberikan nafkah, untuk bayar mahar, falyatazawwaj. Hendaklah dia menikah. Enggak nunggu punya rumah. Apakah orang menikah itu harus punya pekerjaan tetap? Tapi harus tetap bekerja. Nah, antum punya kemampuan. Ustadz, ana hanya punya uang 5 juta. Di Lubuk Linggau ini cukup nggak 5 juta buat menikah? Hah? Cukup nggak?
Berapa di sini? Pasarannya berapa? 10 juta. 30 juta. Murah 30 juta. Antum kalau suruh biayain itu anak perempuan sejak lahir sampai dia dewasa gak cukup 50 juta. Mahal murah 30 juta. Murah seharusnya. Kalau antum gak mampu, kata Nabi SAW, ya puasa. Jangan maksakan diri. Kenapa disuruh nikah? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena menikah itu akan membantu antum menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Masya Allah jemaah. Tidak ada fitnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW buat kaum laki-laki yang lebih dahsyat dari kaum wanita. Nabi SAW mengatakan, khairu sufufir rijal awaluha. Sebaik-baiknya soft lelaki itu yang paling awal. Yang paling buruk yang paling belakang. Angkat tangan yang paling belakang. Itu soft yang paling buruk. Dan sebaiknya soft perempuan itu yang paling belakang. Dan yang paling buruk softnya perempuan yang paling depan. Kenapa? Karena dekat sama laki-laki. Jadi yang dekat sana kadang-kala ngelihat ke ustadz, kadang-kala ngelihat ada apa di belakangnya. Nah, tapi kalau yang di depan nggak bisa, dia lihat belakang laki-laki semua. Subhanallah, sampai seperti itu fitnahnya wanita. Makanya diperintahkan untuk segera menikah. Yang nggak mampu puasa. Ana Ustaz sudah puasa Ustaz. Tapi masih saja tergoda. Ya gimana antum gak tergoda? Puasa tapi duduknya di pinggir jalan. Insya Allah, subhanallah. Habis asar baca zikir pagi dan petang. Amsayna wa amsal mulku lillah sambil ngelihat orang lewat gitu. Ya tergoda antum. Coba di soft pertama. Insya Allah gak akan tergoda. Di sini ada pasar hewan. Ada pasar hewan gak? Kambing apa? Gak ada. Masa gak ada jam? Gak ada. Hah? Masya Allah. Di Jawa itu banyak. Pasar kambing, sapi. Biasanya ada pasar hari Selasa, hari Rebo, ini itu. Kalau antum ke pasar hewan, insya Allah gak akan tergoda. Gak ada, ya Allah, Ustaz, nafsu anak. Gak ada, antum lihat sapi, lihat kambing. Antum berangkatnya ke pasar manusia. Ya tergoda. Maka di sini kata Allah, Nabi memerintahkan alaihi salatu wasallam untuk puasa agar engkau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau jaga yang namanya makanmu, minummu, dan syahwat. Dan bagi yang sudah menikah, ini bagi mak-mak nih. Bagi mak-mak, seorang wanita yang diajak sama suaminya, kemudian dia menolak suaminya. Fabata ghadban, kemudian suaminya marah di malam hari itu. Apa yang terjadi? La'anathul malaikatu hatta tusbih. Maka wanita itu dilaknat sampai subuh oleh malaikat. Kenapa? Karena tujuan menikah salah satunya adalah menjaga kehormatan dirinya. Agar dia tidak berzina. Tatkala istri tidak mau melayani. Kira-kira suami berpikir apa? Pertama yang dipikirkan suami apa? Kayaknya mau kawin lagi anak sudah. Itu kalau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berpikir yang halal. Tapi tatkala dia tidak bertakwa, dia berpikir berzina. Ada banyak pelacur. Dan sekarang orang untuk berzina nggak kayak dulu. Dulu itu ada namanya lokalisasi. Di Lubuk Linggau ada.
Alhamdulillah. Di Jawa Timur, dulu ada pusat lokalisasi pelacuran terbesar se-ASEAN. Namanya apa? Doli. Oh. Antum tahu? Ya kita baca berita lah. Baca berita. Alhamdulillah ditutup. Ditutup. Anak ketika ke Surabaya diajak sama temen. Kebetulan kita isi kajian, rumahnya deket sama Doli. Dia ngomong, Ustadz sekarang Doli nggak ada lagi Ustadz. Ustadz anak aja. Diajak ya. Perkampungan ternyata. Kampung dia. Yang neneknya pelacur, ibunya pelacur, cucunya pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Karena memang udah jadi profesi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang nggak ada. Kemana mereka sekarang? Mereka sekarang ada di handphone. Iya. Ada berbagai macam aplikasi. Ana pernah dikasih tahu sama kawan. Aplikasinya. Ustaz, ada aplikasi ini Ustaz. Coba Ustaz download. Ya, Ana download. Cuma Ana lupa Ana ya. Apakah masih ada? Ana nggak mau kasih tahu antum. Ketika download, antum login, nanti antum pencet, itu ketahuan. Ternyata tetangga sini pelacur, jual diri. Oh ternyata rumah sana pelacur. Ada jemaah. Lokasinya itu tahu berapa meter dari rumah antum. Na'udzubillah min dzalik. Artinya perzinaan di masa sekarang ini semakin mudah. Makanya kata Nabi SAW, "Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Tidak ada satu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika antum menikah, niatkan enggak? Ana nikah dalam rangka menjaga kehormatan diri. Menjaga dari kemaksiatan. Kalau tujuan awalnya beribadah. Maka tidak ada alasan bagi seorang laki-laki berzina. Bagi seorang wanita berzina. Tatkala Allah sudah memerintahkan untuk menikah. Bahkan untuk kaum laki-laki. Allah mengatakan, "Fankihu ma tabalakum minan nisa. Mathna wa thulatha wa ruba'." Nikahin yang baik-baik. 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kalian takut tidak mampu berlaku adil, cukup satu. Dan seorang wanita tidak ada alasan untuk berzina tatkala suaminya sakit. Ketika suaminya tidak bisa memberikan haknya. Dia punya hak cerai. Na'udzubillah. Ketika seorang wanita ada laki-laki yang tidak bertakwa kepada Allah. Dia sudah gak mampu melayani istri. Tapi dia ngomong sama istrinya, engkau jangan gugat cerai. Terus, ya udah engkau cari laki-laki. Na'udzubillah. Gak bisa. Maka di sini, kembali kepada masalah seorang wanita kalau suaminya meminta, maka jangan ditolak. Capek Ustadz, lelah Ustadz, berdoa minta sama Allah. Supaya dikuatkan. Melayani suami dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Maka di sini para wanita harus tahu bahwa kewajiban mencari nafkah, kewajiban siapa? Suami. Ada di beberapa daerah yang suami nggak kerja. Istrinya yang kerja. Suami ya ada yang ngadu ayam, ada yang apa, na'udzubillah min dzalik. Tapi intinya ketika seorang wanita suaminya minta haknya, tolong dipenuhi. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau ketika menjelaskan tentang wanita, tentang fitnahnya wanita. Innal mar'ata idza aqbalat fi surati syaitan. Wa fa idza ra'a ahadukum imra'atan a'jabathu. Perempuan itu kalau jalan di depannya itu dalam rupa syaitan. Menggoda aja. Makanya antum kalau berjalan kemudian di depan antum wanita,
di istilah barat itu ada istilah ladies first. Iya, enggak, belakang perempuan. Bukan karena tidak menghormati wanita, tapi menjaga mata. Gimana kalau ladies first? Tafadhali, tafadhali. Tafadhali, Masya Allah. Tafadhali karena jalan di depan antum. Itu perempuan dari depan, dari belakang menggoda. Maka kita diperintahkan untuk menundukkan pandang. Tapi terkadang antum salah lihat. Nggak sengaja. Melihat, astagfirullah. Dan pandangan mata itu anak panah iblis yang beracun. Antum melihat sekali kadang-kala syahwat antum langsung kemana-mana. Apa yang harus dilakukan? Kata Nabi SAW, "Falyarji ila ahli, falyati ahluh." Pulang, datengin istrinya. Bagaimana kalau istrinya di tempat kerja? Mana jemaah? Istrinya kerja di rumah sakit. Hah? AR bunda. Ya tinggal ngomong, afwan. Ada perlunya gitu kan. Minta waktu. 30 menit. Ini arahan dari Rasulullah SAW. Makanya dulu perempuan kan di rumah. Sekarang kalau perempuannya bekerja, ya bismillah. Kalau memang dia di tempat kerja, minta izin sama bosnya. Potong gaji, nggak apa-apa potong gaji. Yang penting imannya nggak dipotong. Falyati ila ahli fa inna ma'aha mithl ladzi ma'aha. Ini jemaah. Kita ini kadang-kadang dibayangin perempuan ini, oh Masya Allah ini itu. Kata Nabi SAW, yang ada di perempuan ini sama persis dengan yang ada di istrimu. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Tapi setan menggambarkan tadi, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Makanya para ulama menyebutkan bahwa seorang melihat sesuatu yang belum dia miliki tidak dalam rupa aslinya. Antum sebelum menikah sama istri antum, ketika antum sudah lamaran ya, antum lihat dia lewat, ya Allah. Ngelihat sandalnya. Ya Allah, ini calon anak, Masya Allah. Sandalnya doang. Lihat motornya lewat, Allahu Akbar. Lihat helmnya, Allahu Akbar. Kebayang kemana-mana. Ketika antum sudah nikah, dapat 1 tahun, dia keluar dari kamar mandi, antum lihat handphone. Gak ada. Gak dilihat lagi. Kenapa? Udah tahu aslinya. Seperti itu. Maka ingat, menikah dalam rangka menjauhkan diri dari perzinahan. Makanya anak-anak nih, muda. Ya semua bukan anak muda aja. Yang akan mendapatkan jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Salah satunya, an-nakih lil afaf. Orang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Dia menikah bukan karena dia sudah berzina. Dia menikah bukan karena sudah hamil pasangannya. Bukan. Dia menikah karena untuk menjaga kehormatan. Itu dijamin sama Allah Azza wa Jalla. Hidup antum akan tentram. Antum tinggal merajut mimpi yang antum sukai. Kenapa? Karena ada jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Haqqun 'alallahi aunuhum. Allah akan menolong mereka. Kemudian menikah dalam rangka memakmurkan bumi. Memperbanyak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa LGBT sekarang digalakkan? Ini salah satu peneliti ya. Dia menyebutkan ada hubungan erat antara LGBT dengan teknologi apa? AI. Nah, az-zaka al-mustana. Bahasa Arabnya ya. Itu ada hubungannya. Ternyata mereka mengatakan seperti ini.
Ketika ada 5 kilo emas, 5 lantakan emas, dan ada 5 orang, satu orang dapat 1 kilo. Tapi kalau hanya ada 1 orang, maka 5 kilo itu akan dimiliki 1 orang. Mereka ingin mengurangi penduduk bumi. Apakah mungkin laki-laki sama laki-laki punya anak? Apa anaknya? Anaknya jangan. Tapi mereka ini benar-benar dibiayai loh. Sampai kita berpikir, kenapa ya mereka? Kalau secara logika, kan jelasnya penduduk bumi itu berkurang. Ditambah lagi adanya free child. Mereka nikah tapi nggak kepingin punya anak. Ternyata memang by design. Mereka menginginkan penduduk bumi ini kurang. Oh gimana? Kan dulu dengan banyaknya orang akan banyak yang bekerja. Ada teknologi tadi. Manusia tidak dibutuhkan banyak. Sedangkan Allah tatkala menciptakan manusia, apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah tidak menciptakan khalifah. Khalifah itu generasi yang berganti dengan generasi selanjutnya. Kalau ternyata perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, siapa yang akan melanjutkan kehidupan ini? Tidak ada. Dan antum tahu, negeri tetangga kita Singapura, Jepang, Korea Selatan, Jerman, beberapa wilayah di Amerika Serikat, itu jumlah penduduknya sudah seperti piramid terbalik. Jadi yang anak-anak itu jumlahnya sedikit. Bisa dibayangin kalau di atas 1000 besar, di bawah tinggal 100. Apa yang terjadi? Ya nggak ada yang akan melanjutkan nanti. Maka sekarang mereka berusaha memberikan iming-iming, memberikan uang kepada yang mau punya anak. Sedangkan di sana mereka nggak mau punya anak. Kenapa? Yang perempuan berpikir capek anak mau punya anak. Kenapa? Anak harus bekerja juga. Bagaimana dia bekerja, pulang sore, dia melayani suaminya. Kalau dia hamil, dia capek dengan kehamilannya. Ketika lahir anaknya, ketika harus menyusui anaknya. Ada banyak hal yang merepotkan dia. Dalam agama kita, engkau laki-laki kasih nafkah. Engkau laki-laki kasih nafkah. Disinilah tatkala syariat diikutin, semua senang hidupnya. Yang perempuan tidak merasa dizalimin. Ibu-ibu sekarang punya anak 10 jarang sudah. Jarang. Dulu orang tua kita, mbah-mbah kita itu anaknya banyak-banyak cuma. Dan alhamdulillah ada rezekinya. Motor nggak punya, mobil nggak punya, hidup anak-anaknya. Sekarang punya motor, punya mobil, rumahnya besar, anaknya 1. Anaknya 2. Sedangkan muslim, enggak, aku nikah untuk memperbanyak umatnya Rasul SAW. Maka dalam merajut mimpi, antum mimpi KB. Keluarga berencana. Rencana. Rencana berapa? 12. Apa? Pak Harto anaknya berapa? Berapa anaknya Pak Harto? Siapa yang tahu anak kasih hadiah? Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, berapa anaknya? Berapa jemaah? Lo itu presiden-presiden gitu. Jadi kalau bicara memperbanyak, memakmurkan bumi dengan memperbanyak anak, jangan takut antum. Lu usah bapak tidak kasih rezeki sama anak.
Ibu tidak kasih rezeki sama anak. Siapa yang kasih rezeki? Allah Azza wa Jalla. Innallaha huwar razzaq. Allah yang maha memberikan rezeki. Jangan manusia. Cicak tuh. Ada cicak di sini. Siapa yang kasih rezeki sama cicak? Pernah ngelihat cicak kuliah? Kuliah saya. Saya mau belajar untuk cari rezeki. Allah tanggung rezekinya. Nyamuk Allah berikan rezeki. Semuanya Allah tanggung rezeki. Makanya tatkala ada seorang sahabat Nabi. Ma'qil bin Yasar. Yang dia mengatakan kepada Nabi SAW. Aku mendapatkan seorang wanita yang cantik bangsawan. Terhormat. Cuma dia itu janda yang gak bisa melahirkan. Mandul. Kata Nabi SAW, jangan, kau cari yang lain. Karena sudah jatuh cinta jemaah. Dia ngomong lagi sama Nabi SAW. Sampai 3 kali kata Nabi SAW, la. Tazawwajul waludal wadud. Engkau nikahi wanita yang subur dan pengasih. Cinta. Kenapa? Fa inni mukathir bikumul umam yaumal qiyamah. Aku itu ingin umatku banyak. Aku ingin pada hari kiamat umatku banyak. Jadi ketika antum menikah, ngomong sama istri. Kita bikin umat Nabi lebih banyak. Engkau mau nyumbang berapa? Nah, jemaah. Anak sering ceritakan, mungkin sudah anak ceritakan di masjid ini. Tentang seorang ustadz di Bondoso. Yang punya anak 28. Dari satu istri. Dan anak ketemu dengan anak yang nomor 28. Anak jumpa sendiri. Jadi bukan katanya orang. Antum mau nyumbang berapa umat Nabi SAW? Tapi kalau istri antum disuruh bekerja, cari duit, capek. Lalu antum mengatakan, kita kayaknya mau 8. Kata istri, enak banget 8 kau. Aku yang jadi tulang punggung keluarga. Ya nggak bisa seperti itu. Tadi ketika mimpinya benar, jalannya juga benar. Antum kepingin punya anak banyak, perhatikan istri antum. Setiap anak lahir, subhanallah, subhanallah jamaah. Dulu itu ada yang namanya penyusuan kepada orang lain. Ada sebuah hadis yang ana baru baca beberapa waktu yang lalu. Benar, ana baru baca hadis itu. Tentang pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, apa ya yang bisa menghilangkan celaan untuk seorang yang telah menyusukan anaknya kepada orang lain. Ini anak disusui 2 tahun sama dia. Supaya anak tidak tercela itu anak ngasih apa sama dia? Kan memang udah dikasih ujroh, dikasih uang dia. Tapi bonusnya apa? Bayangkan jangan. Katanya engkau kasih budak buat dia, kata Nabi SAW. Sekarang istri antum dikasih apa sama antum? Punya anak pertama dikasih apa hadiahnya sama antum? Nyusuin dia 2 tahun. Syukron aja enggak? Syukron. Kalau syukron kan masih kan? Tapi kadang syukron aja enggak? Masih dimarah-marahin istri antum. Coba ketika dia sudah menyusuin 2 tahun. Antum kasih hadiah 1 kilo. Emas. Kata istrinya, bang besok hamil lagi. Nah, artinya antum ini kadang-kala bakhil. Itu istri udah capek besarkan anak antum. Loh Ustaz, bukan anak-anak, kan anak kita berdua Ustaz. Loh iya, cuma nasabnya sampai kapanpun kepada siapa? Ketika juara 1 di sekolah, anaknya bapak fulan, wah antum maju ke depan. Padahal antum gak pernah ngajarin dia. Emaknya yang ngajarin dia. Dan itu banyak terjadi. Maka di sini, ketika antum mau bermimpi, tolong benerin caranya. Antum kasih muliakan istri antum. Jangan bikin capek dia. Ketika anaknya sudah lebih banyak, ya dia butuh pembantu. Antum kasih pembantu. Masya Allah. Kalau antum mampu. Kalau gak mampu, antum yang membantu dia. Kemudian yang terakhir. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Antum menikah
untuk jaminan masa depan. Seorang muslim itu futuristik. Kebanyakan orang di dunia yang nggak beriman, dia itu berpikir masa depan itu masa pensiun. Masa ketika dia sudah tua. Masa ketika dia sudah sepuh. Tapi muslim berpikir setelah kematian. Dia ingat dengan sabda Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min thalath." Kalau anak Adam meninggal dunia, terputus amalannya kecuali 3. Sebutkan 3 itu. Nah, apa yang tidak terputus? Sedekah jariyah. Kedua, anak yang soleh yang mendoakan. Nah, yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Kasihkan ke beliau. Iya. Di sini ketika orang tua berpikir anak mau jaminan masa depan. Makanya bagaimana doanya Nabi Zakaria. Rabbi la tazarni fardan. Wa anta khairul warithin. Wahai Rabbku, jangan tinggalkan aku sendirian ya Allah. Engkau sebaik-baiknya yang mewarisi ya Allah. Dikasih anak Zakaria. Tapi ternyata Zakaria meninggal sebelum bapak. Ujian dari Allah Azza wa Jalla. Tapi yang jelas ketika antum menikah berpikir, anak mau punya aset masa depan. Anak kepingin punya anak 10, kalau tadi tujuannya memperbanyak umatnya Nabi SAW, yang ini tujuannya buat kita. Anak kepingin ada yang mendoakan anak, Ustaz. Anak ingin semua bacaan Quran yang anak ajarkan kepada anak-anak, anak di kuburan dapat terus mengalir. Anak yang ngajarin anak-anak sholat, anak yang ngajarin anak-anak puasa, anak yang ngajarin anak-anak sodakoh. Bayangin, ketika anak antum berdoa buat antum. Ada seorang ayah, kita semua tahu dengan amalan kita. Kita tahu di mana nanti ketika dihisab kita akan ditempatkan. Udah ketahuan amalnya sekian, dosanya sekian, masuk neraka, masuk surga. Ini ada seorang ayah yang ditaruh di tempat yang tinggi. Yang dia tahu amalannya nggak sampai ke sana. Maka dia bertanya, "Ya Rabbi, anna li hadha?" Kok bisa aku dapat ini? Bistighfari waladika laka. Itu karena istighfar anakmu buat engkau. Bayangin kalau yang istighfar buat antum 2 anak. Setiap sholat atau selesai sholat atau di antara adzan dan qomat dia berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau anak antum 2 berarti sehari berapa kali dia berdoa? 10 kali. Kalau doanya sekali. Kalau anak antum 10, bayangkan mereka semua mengatakan tiap hari, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka bagi ibu-ibu, kalau mau nambah anak suaminya, jangan khawatir. Loh Ustaz, katanya perempuan itu umur berapa, Dok? Nggak bisa hamil lagi, Dok. 45. Berarti sebelum 45 masih bisa? Oh, masih bisa jemaah. Bismillah. Jadi yang istrinya sudah 45, katakan, kayaknya ini tahun terakhir kita nambah anak. Nah, kalau niatnya benar, sisanya serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga Allah Jalla Jalaluh mewujudkan mimpi kita. Untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dalam membina rumah tangga ini. Tapi kita masuk ke sesi tanya jawab, Anda kembalikan ke moderator. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon nasihatnya agar teman Anda bisa rukun kembali
yang akhir-akhir ini pernikahannya adalah tidak baik-baik saja. Itu semua karena perkara menikah lagi. Mereka berdua ini keluarga taat, soleh dan soleha. Suami kurang jujur kepada istri dan saat ini dia lupa mengeksperimen. Nah, ya. Jadi syariat poligami ini syariat yang bersyarat. Tidak semua orang mampu. Maka ya Allah katakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak mampu berlaku adil, maka cukup satu. Ketika seorang laki-laki menikah lagi, maka dia harus siap menerima badai. Badai pasti berlalu lalang. Jadi badai itu berlalu lalang. Sampai kapan? Sampai mati kita diuji sama Allah Azza wa Jalla. Maka seorang suami yang tidak penyabar menghadapi istrinya yang sedang cemburu. Istrinya yang sedang marah-marah. Istrinya yang mungkin memecahkan piring di rumah. Istrinya yang mungkin saat ini gara-gara tahu dia kawin lagi. Mulai tidak melayani dengan baik. Mulai ngomongnya kadangkala menyakitkan hati. Antum sebagai suami harus sabar. Di rumah Nabi SAW piringnya pernah pecah. Apa kata Nabi SAW? Gharat ummukum. Ibu kalian lagi cemburu. Dan laki-laki harus paham tabiat wanita. Apa kata Nabi tentang wanita? Sallallahu alaihi wasallam, naqisatu aqlin wa dinin. Perempuan itu akalnya kurang. Ibu-ibu, jangan marah. Nabi ketika menjelaskan ini alaihi salatu wassalam bukan untuk merendahkan wanita, tapi untuk memahamkan kaum laki-laki. Di sini kadang-kadang wanita merasa direndahkan. Enggak, Nabi itu sayang sama perempuan. Maka nih lakinya dikasih tahu. Perempuan itu kurang akalnya. Jangan engkau kemudian ikut marah-marah sama dia. Akalnya kurang, agamanya kurang. Maka kalau suami ikut kurang agamanya, yang enggak benar siapa? Seharusnya engkau melengkapi, bukan malah mengurangi. Maka harus sabar. Dan perempuan itu takut cinta suami pergi kepada perempuan yang kedua itu. Kadang-kala dia tanya, sudah, engkau pilih aku apa dia? Ya aku pilih engkau lah. Nanti sama istri kedua, engkau pilih aku apa dia? Ya pilih engkau juga lah. Ini adalah laki-laki yang kayak gitu, tapi enggak. Biasanya memang jamaah, istri pertama itu tak tergantikan. Makanya Khadijah radhiyallahu anha. Setelah Nabi menikah dengan 9 wanita. 9 wanita tidak menggantikan Khadijah yang satu. Enggak. Nabi tetap nyebut-nyebut Khadijah. Maka istri pertama, jangan takut suamimu berpaling cinta. Sampai orang Arab mengatakan, naqil fu'adaka haitsu syi'ta minal hawa. Engkau silahkan pindah jiwamu, cintamu kemana aja. Mal hubbu illa lil habibil awal. Tapi cinta tetap buat yang pertama. Tinggal bagaimana sekarang. Ini dalam kondisi istrinya sedang cemburu, marah-marah. Dia harus siap mendengarkan. Mungkin dia dilempar sesuatu sama istrinya. Oh KDRT. Jangan bilang KDRT. Ini akalnya kurang. Jadi antum yang harus sabar. Ini yang tanya kan lakinya kan? Bukan istrinya kan? Iya sudah. Buat suaminya. Nasihat. Baik. Dan bagi yang tidak siap menerima badai, jangan kawin lagi.
Yang ada antum tidur di masjid. Nah, badai dari sana, badai dari sini. Ya Allah, masjid, assalam. Allahu Akbar. Tidur di sini. Barakallahu fikum. Baik, selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga Ustaz. Rumah tangga kami berjalan hampir 5 tahun dan alhamdulillah merasa sangat. Terlebih setelah kami mengkaji tidak pernah cekcok dan suami sangat luar biasa. Namun Allah menguji kami dalam masalah keturunan yang spesial Allah belum mempercayakan kepada kami. Terkadang kasihan kepada suami Ustaz. Apakah saya harus menyuruh suami untuk poligami Ustaz? Bisa. Namun rasanya saya belum sanggup karena banyak teman yang poligami. Hidupnya terasa sangat sulit dan usia saya yang masih sangat muda dan belum sanggup berbagi suami. Apa yang harus saya lakukan? Jazakallahu khairan. Masya Allah jemaah. Iya, sebagian wanita itu padahal suaminya sudah dibagi. Cuma dia nggak sadar. Suaminya itu milik dia kalau di rumah doang kan. Ketika berangkat kerja, punya siapa suaminya? Ya punya tempat kerjanya. Ditelepon suami, Afwan, ana lagi sibuk. Afwan, ana lagi kerjaan, ana rapat. Itu dari pagi sampai sore. Bisa nggak istri berbagi? Ya bisa. Suaminya merantau. Kerja di Jakarta, pulang sebulan sekali. Istri siap nggak? Aku siap bang. Engkau jangan sebulan, 6 bulan siap. Masya Allah. Tapi ketika suaminya kawin lagi, 1 menit di rumah istri kedua, itu kayak kiamat. Itu 1 menit. Allahu Akbar. Jadi, gimana ya? Kalau bicara apakah harus, sebenarnya suami menikah lagi tidak harus izin sama istri. Karena secara naluri wanita itu nggak ingin berbagi. Oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau akan menikah, ya beliau nikah aja. Pernah beliau nikah dengan Ummu Salamah. Subhanallah, Ummu Salamah ini terkenal kecantikannya. Tapi Aisyah nggak pernah ngelihat. Radhiyallahu taala anha. Kenapa? Ya karena mereka hidupnya punya kesibukan masing-masing gitu. Ketika dengar Nabi menikah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah itu pakai jilbabnya langsung menuju ke rumahnya Ummu Salamah. Dia kepingin ngelihat Ummu Salamah yang katanya orang cantik. Ketika dilihat sama Aisyah, pulang jumpain Hafsah. Ternyata Ummu Salamah lebih cantik daripada katanya orang. Katanya Hafsah, enggak, engkau cemburu aja. Cantik tapi biasa aja. Coba engkau lihat lagi. Lihat lagi nih jamaah. Bayangin. Oh iya. Tetap lebih cantik Aisyah. Ya pulang lah. Itu wanita seperti itu. Makanya Nabi nggak minta izin. Cuma yang jadi masalah, apakah istri-istri kita sudah siap? Secara keimanan, secara mental. Karena terus terang banyak wanita yang sebenarnya dia siap untuk bersabar di poligami. Tapi orang tuanya tidak mendukung. Sehingga ini anak perempuan dikomporin sama orang tuanya sendiri. Nah, engkau masih muda nak. Udah gugat cerai, nanti bapak carikan. Ada yang seperti itu. Ini kondisi yang tidak mendukung. Kadangkala perempuan itu sudah siap menerima, tapi kawan-kawannya yang ngomporin dia. Makanya waktu Ana nikah lagi, itu istri Ana mau didatengin sama kawan-kawan dia. Ana ngomong jangan. Iya bang jangan. Emangnya mereka mau takziah?
Jadi mereka tuh kadang-kadang datang, ya Allah kesian ya engkau ya. Kok tega suamimu nikah lagi? Engkau kurang apa? Ini akhirnya yang nerima jadi gak nerima aja mah. Iya aku kurang apa ya? Kurang ajar dia ini. Jadi engkau sebagai seorang suami tadi memang perlu kondisi yang mendukung. Karena kesian juga. Bagi yang bertanya, yang pertama. Kalau sampai suamimu mau nikah lagi dan siapapun ya perempuan yang nanti suaminya sampai nikah lagi, engkau harus yakin. Yakin sama apa? Yakin bahwa Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban melebihi kemampuan hamba. Oh aku nggak mampu, bukan nggak mampu, engkau nggak mau. Allah tidak akan kasih beban. Ada sebagian orang dikasih penyakit cuma pusing. Ya dia mampunya menahan pusing. Ada orang lain dikasih penyakit kanker stadium 4. Apa bedanya engkau sama dia? Berarti dia mampu. Ada yang dikasih stroke, engkau nggak dikasih stroke. Jadi siapa saja yang mendapatkan musibah, anggap tadi poligami musibah buat dia. Yakin dia mampu. Dan hidup di dunia ini bukan untuk bersenang-senang. Maka terus memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa. Kalau bicara keturunan, Aisyah nggak punya keturunan. Sampai meninggal dunia. Hafsah nggak punya keturunan sampai meninggal. Itu istri-istri Nabi rata-rata nggak punya anak radhiyallahu taala anhunna. Tapi mereka bersabar. Karena yakin dalam semua ketetapan Allah ada hikmahnya. Barakallahu fikna. Saya orang tidak menginginkan saya, tapi istri juga ingin bercerai. Saya putus di sana ada yang, tapi saya sebagai orang ini belum mau tidak pernah. Kalau istri saya nikah, apa yang dia Barakallahu fiik. Apabila sudah diputuskan oleh hakim, maka sudah sah perceraian tersebut. Jadi memang ada masalah di mana seorang suami tidak mau menceraikan istrinya gugat cerai. Maka di sini kemudian pengadilan yang akan memutuskan nanti. Maka kalau pengadilan sudah memutuskan dengan pertimbangan yang ya sebelum diputuskan biasanya ada mediasi ya, kemudian ada pemanggilan ini dan itu, dan kalau sudah diputuskan ya ketika istrimu mau menikah lagi, dia statusnya udah bukan istrimu. Jadi seperti itu. Berkaitan dengan pengadilan yang sudah memutuskan bahwasanya sudah putus hubunganmu dengan dia. Dan bagi laki-laki ketika istrinya gugat cerai, maka engkau berlapang dada. Ada perbedaan laki-laki sama wanita. Ketika laki-laki tidak suka sama istrinya, sama Allah disuruh sabar. Kenapa? Karena dia bisa menikah 2, 3, 4. Tapi ketika seorang wanita nggak suka sama suaminya karena akhlak perilakunya atau hal lainnya, ya sudah, dia suruh nebus dirinya sama Allah Azza wa Jalla. Di masa Nabi SAW ketika datang seorang wanita mengatakan, ya Rasulullah, la ana wa la Thabit. Aku sudah nggak mampu hidup sama Thabit. Sudah. Nabi nggak memperpanjang urusannya. Nabi hanya mengatakan, engkau kembalikan maharnya dia, kebunnya dia. Iya ya Rasulullah, udah dipanggil kamu. Sudah, engkau terima kebunmu itu, engkau ceraikan dia. Selesai. Jadi jadilah suami yang baik. Jadilah laki-laki yang baik. Ketika memang istrimu sudah tidak mampu hidup sama engkau, jangan dipaksa. Karena mungkin anak ingin mempertahankan, iya engkau ingin mempertahankan. Tapi dia sudah ke pengadilan, dia sudah usaha ini, itu, dan dia mungkin tidak mau melayanimu. Maka engkau lihat maslahat yang lebih besar. Boleh jadi dia bercerai akan mendapatkan suami yang lebih baik dari engkau, dan engkau mendapatkan istri yang lebih baik dari dia. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Sebenarnya saya tetap punya seorang tapi belum dikasih lagi. Apakah ada hubungannya dengan perkataan istri saya suami yang melahirkan dia tetap berusaha untuk tidak mau melahirkan lagi. Mohon sarannya dan nasihat oleh sudah untuk mempunyai. Subhanallah jamaah ya. Ya kita itu disuruh menjaga lisan kita. Sampai dikatakan ihdar lisanak antaqula fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiq. Hati-hati kalau ngomong. Nanti kau dikasih bala, kasih ujian sesuai dengan yang kau omong. Ini ungkapan yang Syekh Utsaimin menyebutkan boleh jadi itu terjadi. Di mana orang itu kena bala gara-gara lisannya dia. Nabi SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala dawabikum, wala ala auladikum. Kalian jangan mendoakan keburukan buat anak kalian, kendaraan kalian, diri kalian sendiri. Jangan. Doa itu yang baik. Dan boleh jadi memang perempuan ini, dia nggak kepingin punya anak waktu itu, mintanya sama Allah. Maka sekarang apa yang dilakukan? Bertobat. Dan minta ampun sama Allah Azza wa Jal. Kemudian dia berdoa terus mohon sama Allah agar diberi anak. Seperti yang perlu dilakukan, perbanyak sedekah, perbanyak berbuat baik ya. Untuk menebus kesalahan yang dia lakukan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Untuk mertua saya ibu mertua saya mengingatkan ayah mertua saya. Meskipun ayah mertua saya selalu minta maaf dan sudah menunjukkan perubahan bahwa beliau benar-benar berubah dari setiap dulu. Namun tetap sedikit ada kesalahan. Jangan kesalahan saja beliau mengingat dan mungkin permasalahan Itu perempuan ya? Mertuanya? Mertuanya perempuan kan? Iya. Nah, siap. Jadi perempuan ini, buat ibu-ibu ya, ketika Nabi SAW mengatakan, uritun nar fa'idha aktharu ahlihan nisa. Ditampakkan kepada aku neraka, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Di sini para wanita jangan merusak masa depan antun. Dia sholat 5 waktu, dia sholat qobliyah, ba'diyah, dia sholat duha, sholat malam, dia ngaji, dia rajin sedekah, dia puasa Senin Kemis. Tapi gara-gara dia tidak bersyukur sama suaminya, neraka tempat. Maka kesian, itu tabiat ada di wanita. Nabi SAW menyebutkan yukthirnal la'an wa yakfurnal ashir. Perempuan itu banyak melaknat, banyak menyalahkan, banyak mengutuk, banyak mengumpat. Dan tidak bersyukur atau kufur sama suami. Sampai Nabi katakan kalau engkau berbuat baik kepada perempuan itu sepanjang tahun. Tumara'at minka syai'an. Lalu perempuan ini melihat engkau melakukan sesuatu yang tidak enak buat dia, yang menyakiti dia. Apa kata perempuan ini? Ma ra'aitu minka khairan qab. Aku tidak pernah melihat engkau menyenangkan hatiku. Sekalipun nggak pernah. Nggak pernah berbuat baik sedikit. Itu wanita. Solusinya apa? Perbanyak sedekah. Perempuan perbanyak sedekah. Perbaiki tabiat itu. Ingat dengan hadis Nabi SAW. Nah, sekarang ini yang jadi masalah yang tanya, ini kan menantunya. Tentang sikap mertuanya. Ibu mertuanya. Yang tidak menghormatin suaminya lagi. Boleh jadi suaminya pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Tapi suaminya udah selesai. Mungkin dia sudah bertobat dan dia sudah berbuat baik.
Kalau perempuan ini terus melakukan itu, maka lebih baik dia gugat cerai. Daripada dia terus nambah dosa. Dengan cara dia mungkin memaki-maki suaminya. Dia sudah tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Tapi kalau dia ingin mempertahankan rumah tangganya, jaga kewajiban dia sebagai seorang istri. Di mana ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas wanita, harus dihargain, harus dihormatin. Tapi insya Allah bisa diperbaikin tabiat tersebut dengan memperbanyak sedekah, kemudian dengan mendengarkan nasihat-nasihat ya. Bahwasanya kebanyakan yang memasukkan neraka itu lisan. Kalau dikatakan bapaknya atau suaminya berbuat dosa, emangnya perempuan nggak pernah berbuat dosa? Jangan sok suci, jemaah. Kita ini sering nyalahkan orang karena kita melihat kesalahan orang. Kita tahu dengan peribahasa yang mengatakan gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, tapi semut di seberang lautan kelihatan, dan itu terjadi sama kita. Maka mungkin dikasih nasihat sambil didoakan, mudah-mudahan mertuanya berubah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, mau doakan anak agar rumah tangganya kondisi sebaik pada jahiliyah di akhirat, di luar rezeki dan anak menjadi saudara seorang. Pertanyaannya, apakah boleh sebagai orang tua tidak menjadikan hadiah kepada anak agar dia rajin sholat? Nah, anak-anak ini belum berumur 7 tahun. Maka anak itu belum disuruh sholat, tapi diajak sholat. Ini ajalah orang tuanya diajak sholat. Tapi ketika sudah umur 7 tahun, kata Nabi SAW, muru, perintahkan dia untuk sholat. Dalam memerintahkan anak itu untuk sholat, untuk rajin sholat, sebagian orang tua mungkin dia menawarkan hadiah ini dan itu. Insya Allah nggak masalah buat itu. Tapi tolong ditanamkan kenapa dia sholat. Bukan berkaitan dengan hadiah itu saja. Tapi tanamkan kenapa engkau sholat, nak. Hadiah bapak ini nggak ada apa-apanya, nak. Tapi engkau kalau sholat Allah akan cinta sama engkau. Sholat ini tiangnya agama. Bagaimana orang yang tidak sholat dalam pandangan Allah. Jadi mulai sejak kecil diajarkan kenapa dia sholat.